Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Semangat. Baik teman-teman, adapun yang hari ini kita lakukan, kita akan mengidentifikasi aset SMP 8. Jadi untuk aset ini sebenarnya dalam rangka aksi nyata saya sebagai calon juru penggerak. Sebenarnya ini tidak mesti saya lakukan seformalnya seperti ini, tapi ada baiknya selain saya mengetahui materi ini, teman-teman pun mengetahui, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara menggunakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Nah, kapan kita gunakan aset-aset tersebut? Ya, dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan-kegiatan sekolah dan sebagainya. Kita penting menggunakan pendekatan berbasis aset. Jadi kurang lebih ada pertanyaan pematik seperti ini. Kekuatan apa saja yang kita bisa munculkan dari peran kita sebagai guru terhadap kekuatan diri kita? Mungkin ada yang bisa? Mengapa penting kita menggunakan cara berpikir berbasis aset? Apakah diri kita selama ini sudah berpikir berbasis aset? Atau kita merancang rencana berdasarkan visi ke depan dan kekuatan yang ada pada diri kita? Kalau misalnya kita lihat, oh si orang itu keras kepala, oh ternyata kalau kita berpikir berbasis aset, dia itu orangnya teguh dan gigih. Nah, dia ini orangnya cerewet, ya biasa kan anak-anak kita cerewetnya ini banyak sekali bicaranya atau apa dan segala macam. Tapi kita berpikir positif pada dirinya, oh ternyata dia ini suka berkomunikasi dan pandai mengeluarkan isi pikirannya. Penakut itu biasanya dia bukannya penakut, tapi dia mungkin berpikir bercenderung untuk berhati-hati. Itu kurang lebih ciri-ciri orang yang mungkin selama ini kita temui anak-anak kita. Nah, ini kurang lebih contohnya. Ada contoh-contoh, misalnya murid ini benci dengan sekolah, tidak bisa kita ubah, dia nakal atau sebagainya. Tapi bagaimana, apakah kita sudah berpikir bagaimana supaya kita nyambung, kemudian memanfaatkan apa kekuatannya, memanfaatkan keinginannya. Nah, ini kurang lebih perbedaan berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis kekuatan. Nah, jadi apa hubungannya dengan tingkat sekolah? Kita perlu identifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita, sehingga jika kita dihadapi pada suatu program, suatu kegiatan, kita itu mempunyai visi ke depan dan tidak melulu berpikir kekurangan, tapi mengedepankan aset atau yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Manusia, ya berapa tenaga kependidikan kita. Jadi aset manusia bukan cuma manusianya saja, tapi keterampilan apa yang dimiliki oleh guru-guru di sini, bagaimana anak-anak kita, keterampilannya, kemampuannya, minat bakatnya, itu merupakan aset manusia yang ada. Nah, bagaimana orang tua siswa di sekitar sini, itu yang kita mau identifikasi hari ini. Kalau aset manusia, berapa jumlah guru, berapa jumlah tenaga non pendidikan, mungkin di antara guru kita atau bahkan bujang sekolah kita memiliki keterampilan-keterampilan tertentu, itu adalah modal yang dimiliki oleh UPT SMPN Satap 8 Binawi. Jadi pengetahuan yang dimiliki orang itu, sekolah-sekolahnya seperti apa, nanti dijelaskan yang mendapat bagian aset manusia. Memiliki latar belakang pendidikannya seperti apa, pengetahuan, keterampilan, workshop yang pernah diikuti dan sebagainya. Komite sekolahnya seperti apa? Kalau di sini dia gambarkan orang yang berpengaruh dan pejabat publik mungkin pada saat ini. Ya, kalau kita komite kita seperti apa? Apakah dia memang adalah tokoh yang disegani oleh masyarakat atau sebagainya? Jumlah muridnya 338 dengan karakteristik yang dia sebutkan. Di samping itu dia dipaparkan pula kelebihan guru-guru yang ada di situ. Misalnya semuanya pintar menggunakan IT. Kemudian sebagian orang tua siswa berpendidikan, memiliki latar belakang ekonomi yang tinggi. Ini adalah aset yang dimiliki oleh SMA 9 pada modal atau aset manusianya. Ini contoh. Ibu Nado sama Ibu Wiwi, finansial, politik, agama, budaya, Pak Ibu Hasna, ya finansial tulis di situ. Atau ada ide-ide aspek sosial finansial yang bisa kita dapat? Oke, boleh. Silahkan.
dinas perpustakaan daerah, karena kebetulan kita juga ada bersama kita di sini. Kemudian dinas pemberdayaan perempuan, sebalik kita juga mengundang. Kemudian dinas lingkungan hidup terkait dengan proyek kita.